Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran tentang mold design. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendesain sebuah cetakan, yaitu membuat sebuah produk berupa spoon. Pada video sebelumnya mungkin akan saya ulangi lagi bagaimana membuat sebuah bentuk atau desain cetakan menggunakan SolidWorks pada fitur cavity. Nah, di sini sudah saya siapkan berupa produk spoon ya, seperti ini. Nah, ini akan saya buat sebuah cetakan. Ini adalah cara pertama yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu dengan menggunakan fitur yang ada di sini. Jadi kita gunakan terlebih dahulu make assembly from part. Jadi kita harus membuat sebuah assembly dari sebuah part berbentuk spoon ya. Saya taruh di sini. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita harus menambahkan ya, dengan membuat insert komponen, kemudian new part ya, dari referensi yang sudah kita buat, misalkan dari permukaan, misalkan ini dari sini ya. Lalu saya hadapkan normal to, berarti saya harus membuat sebuah sketch, di mana sketch itu harus mengcover yang nantinya akan menjadi sebuah cavity. Misalkan saya buat dari sebuah rectangle di sini. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian ini saya buat terlebih dahulu dimensinya. Misalkan saya mengambil panjangnya 75 ya. Lalu lebarnya ini 36. Supaya simetri ini saya kasih ukuran 18 misalkan ya, seperti itu. Kemudian yang ini ke sini saya kasih misalkan 20. Nah, seperti ini. Ini sketchnya. Lalu seperti biasa kita harus membuat bentuk solid di fitur. Lalu kita gunakan extrude boss, dimana posisinya kita harus hadapkan ke atas. Directionnya kita balik supaya ini menutupi ini ya. Kalau ini 10 misalkan, ini saya kasih 12, saya tambahi. Nah, seperti ini supaya mengcover ini. Lalu oke. Nah, kita sudah punya dua buah part ya, dimana part pertama ini namanya latihan produk berbentuk sendok ini ya, yang ada di dalamnya. Lalu part berikutnya adalah part yang menutupi atau mengcover seluruh body sendok ya, seperti itu. Nah, kemudian kita gunakan fitur ini, adalah cara yang pertama ya. Kita gunakan fitur yang ada di SolidWorks, yaitu insert, kemudian mold, kemudian kita gunakan cavity. Nah, di sini ada desain komponen ya, ada kotak dialog desain komponen yang harus diisikan, yang mau dicetak. Misal kalau di sini tadi saya mau mencetak sebuah produk berbentuk sendok, jadi saya masukkan ke kotak dialog ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah skala. Sebenarnya nanti untuk membuat sebuah produk cetak kita harus perkirakan bahan yang kita gunakan, nanti bahan apa yang nantinya akan mempengaruhi dari dimensi cetakan. Jadi cetakannya itu harus lebih besar karena di situ ada penyusutan bahan ya, ketika nanti bahan dingin ya. Jadi bisa ditulis di dalam skala ya. Namun dalam contoh sederhana ini saya akan tidak akan tulis perbesaran atau skalanya ya. Jadi saya tetap menggunakan 0%. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian muncul dialog ya, kotak dialog yang harus kita isi. Bagaimana body yang kita extrude tadi akan kita pertahankan ya. Jadi kita pilih, kalau semua body akan kita pertahankan, kita pilih all body. Tapi kalau body yang kita inginkan itu kita seleksi ya, atau kita pilih ya, kita pilih selected bodies. Nah, yang ini kita pertahankan yang mana ya. Di sini ada pilihan body 1 atau body 2 ya.
Nah, kalau posisinya seperti ini, kita akan mau membuat sebuah cavity, berarti kita harus pertahankan body 1. Nah, seperti ini, lalu kita oke. Nah, ini adalah hasil produk cavity ya, seperti ini. Ini adalah produknya ya. Kalau ini saya sembunyikan, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah cavity-nya ya. Nah, kita akan membuat core ya, sama seperti pada pembuatan cavity. Nah, kita buat terlebih dahulu sebuah path baru ya, dari insert komponen lalu new path. Referensinya masih tetap sama, dasarnya dari produk ya. Misalkan saya taruh di sini nih. Nah, kemudian saya akan membuat sketch yang sama ya. Saya buat sama dengan corner rectangle, dimensinya pun saya buat sama seperti ini. Saya oke. Lalu berikutnya tetap kita gunakan fitur extrude boss ya, sampai mengcover bagian dalam, karena kita akan membuat sebuah core. Kita balik arahnya ke sana, dimensinya saya tetapkan 12. Nah, seperti ini. Nah, ini tetap kita gunakan insert lalu mold, kita gunakan tetap cavity, namanya tetap cavity walaupun nanti tujuannya adalah membuat sebuah core ya. Kita buat cavity, lalu kita masukkan produk yang menjadi bahan cetaknya atau cetakannya ya. Nah, seperti ini. Lalu oke. Nah, kebalikannya yang tadi kita masih menggunakan selected bodies, tapi yang kita pertahankan adalah body 2. Nah, yang ini, yang warna biru ini adalah warna yang kita pertahankan bodinya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita punya 3 buah body ya. Body pertama adalah produknya itu sendiri, body kedua adalah cavity, body ketiga adalah core. Nah, kalau core berbentuk seperti ini kan kurang bisa, ini nanti dimasukkan bahan kan masih kemungkinan core itu bahan itu keluar ya. Jadi kita buat dasar plate-nya dari core ini. Nah, bagaimana caranya ya? Kita klik core-nya ini, kemudian kita bisa edit ya, edit. Kita harus save dulu. Misalkan ini saya save sebagai assembly 5 gitu ya. Oke. Kemudian kita tunggu. Nah, misalkan ini ya. Tadi yang diedit adalah bosnya. Sekarang yang kita edit adalah bagian ini ya. Kita buat sketch, kemudian kita hadapkan tampak tegak lurus dengan mata kita, lalu kita buat sebuah persegi yang kita buat sama dimensinya dengan cavity-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat fitur extrude boss yang arahnya berlawanan. Nah, karena di sini sudah tidak ada yang di cover, berarti kita bisa buat ini cuman 10 saja. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita exit. Nah, jadi kita punya 3 part, di mana part pertama tadi ada di dalamnya yaitu sebuah produk. Kemudian part kedua ini cavity ya. Ini cavity-nya, kalau misalkan saya hilangkan, nah jadi seperti ini. Ini adalah produk ya. Kemudian kalau misalkan saya hidden jadi seperti ini. Nah, yang ini adalah core ya. Jadi kita punya 3 buah part. Oke, ini caranya mungkin seperti ini untuk membuat desain core dan cavity-nya. Nah, cara menyimpannya, karena kita hanya membutuhkan 1 part, kita tinggal simpan di sini aja. Misalkan ini, klik, kemudian open part ya. Kita klik open part. Nah, seperti ini. Ini adalah produk. Lalu kita bisa save as. Misal saya mau save as ini di tempat yang berbeda, misalkan di folder, nah seperti ini. Jadi ini produk, maaf, ini foldernya saya ganti, misalkan latihan 2 ya. Kemudian di dalam latihan 2 ini
partnya saya namai produk, kemudian save. Nah, ini file yang pertama kita. File kedua, katakanlah saya mau menyimpan cavity-nya ya. Kita tinggal klik kanan, lalu open path. Kemudian, nah ini adalah cavity-nya. Lalu kita save as di folder yang sama, yaitu kita tulis ini cavity. Nah, seperti ini. Kemudian dengan cara yang sama kita open path untuk core-nya ya. Kita open path. Nah, ini adalah bentuk core-nya. Kemudian kita save as di folder yang telah saya sediakan tadi, yaitu kita namai ini core. Nah, demikianlah untuk cara yang pertama. Kita lihat tadi di save di foldernya di latihan 2. Nah, ini ada 3 buah komponen yang nanti akan kita assembly. Demikian yang cara pertama. Nah, bagaimana cara yang kedua? Kita bisa simak berikut ini. Berikutnya adalah cara yang kedua menggunakan fitur parting line yang ada pada SolidWorks. Kita buka terlebih dahulu. Ini misalkan di produknya, yaitu sama ya, kita gunakan tadi produk berupa gambar spoon. Nah, pertama kita tidak menentukan core dan cavity. Nah, ya jadi kita harus membuat terlebih dahulu parting line. Namun sebelum membuat parting line, seperti biasa kita gunakan di insert mold, kemudian kita skala dulu ya. Jadi kalau di membuat core tadi atau cavity tadi juga ada membuat skala, di sini juga bisa membuat skala, yaitu di insert, lalu di mold, lalu kita gunakan scale ya. Biasanya misalkan tergantung bahan ya. Misalkan 1,01 berarti kita gunakan scale. Nah, ini lebih besar 1,01. Lalu kita gunakan fitur parting line ya yang ada pada insert, lalu mold, kemudian kita gunakan di sini parting line ini. Nah, kita tetapkan permukaan yang akan kita buat parting line, misalkan di area sini. Nah, kita tetapkan ini arahnya ke atas, lalu kita gunakan draft analyze ya. Kita lihat di sini parting line-nya adalah garis 1 sampai 8. Jadi ini ya, jadi garis ini, dimana yang warna hijau ini ke atas, area yang warna merah ini ke bawah. Jadi ini sudah bisa digunakan untuk desain cetakan. Jadi ini adalah parting line-nya nyambung ya sampai sini, yang jadi batas antara core dan cavity nanti. Kalau sudah kita oke. Nah, warna biru ini adalah parting line-nya. Oke. Kalau sudah membuat parting line, kita lebarkan menggunakan parting surface. Kita insert, kemudian mold, kita gunakan parting surface. Nah, ini parting surface ini adalah panjangan dari parting line atau yang dilebarkan, parting line yang dilebarkan. Jadi kita bisa tambahkan. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, kalau sudah oke, kita harus memisahkan ya. Memisahkan antara core dan cavity. Makanya kita butuh tooling split ya. Ada di insert, lalu di mold, lalu kita buat tooling split. Nah, kita harus membuat terlebih dahulu sebuah sketch ya, yang nantinya bakal menjadi permukaannya atau dimensinya dari tooling split itu sendiri atau core dan cavity-nya. Jadi kita harus buat terlebih dahulu. Misalkan saya buat di area sini. Nah, ini saya sketch, lalu saya tampakkan ke hadapan. Kemudian ini saya buat sketch sama seperti yang ada pada fitur membuat core dan cavity pada cara yang pertama, yaitu dengan membuat sebuah
bentuk rectangle, corner rectangle yang saya pakai di sini. Lalu dimensinya saya samakan dengan yang ada di cara pertama. Di sini saya pakai 75, kemudian lebarnya itu 36 ya, kemudian jarak pusatnya ini dengan sini adalah 20. Kemudian untuk memastikan ini simetri, saya tarik garis dari sini ke sini, lebarnya 18. Nah seperti ini. Kemudian oke. Kemudian baru kita bisa mulai menggunakan tooling split ya. Kita insert, lalu kemudian kita mold, kita gunakan tooling split. Nah di sini sudah terlihat ya, ini adalah reviewnya. Jadi bloknya itu terbuat bentuk persegi dengan ya, ini bisa diatur. Ini karena saya samakan dengan yang cara pertama, ini saya buat 10 ya, ketebalan bloknya. Kemudian yang arah ke bawah ini saya buat 12. Nah secara otomatis terisi di sini karena kita sudah membuat parting line di awal. Jadi core-nya ikut di parting line, kemudian cavity-nya juga parting line, parting surface-nya juga ikut di parting surface. Kemudian tinggal oke. Nah seperti ini sudah jadi. Caranya lebih sederhana. Nah, kalau mungkin untuk lebih kita samakan, kita bisa hidden ini. Nah di sini kita sudah dapatkan 3 buah komponen ya. Jadi ada cavity, ada core, dan ada produk misalkan ini ya. Nah ini adalah cavity-nya, kemudian ini adalah core-nya, ini adalah produknya ya. Misalkan saya hidden, nah jadinya seperti ini. Misalkan produknya ini saya sembunyikan ya. Nah seperti ini cavity ya, jadi terlihat seperti ini. Itu adalah cara yang kedua ya, yang lebih simple. Nah berikutnya akan dijelaskan bagaimana membuat komponen-komponen lainnya pada mold base-nya, karena mold base-nya itu berupa standar ya, standar yang nanti bisa di-download ya. Kalau kita nanti gunakan produk Hasco, kita bisa masuk di webnya Hasco untuk mendownload bagian-bagian komponen-komponen yang lain yang diperlukan untuk membuat sebuah cetakan. Nah berikutnya adalah kita membuat sebuah komponen standar dari mold design ya. Kalau sebelumnya kita hanya membuat sebuah cetakan ya, core, cavity, dan produk ya, yang ini terlihat di sini ya. Ini saya coba rangkai menggunakan fitur atau software PowerShape ya. Tapi kita bisa juga gunakan di fitur SolidWorks, di mana nanti kita akan mendownload ya, mendownload dari masing-masing part ini ya. Part-part yang ada di sini ini adalah part standar, di mana part standar itu kita tinggal beli yang sudah ada di pasaran ya, yang sudah ada di pasaran, di mana banyak sekali merek ya. Yang saya pakai di sini adalah produk dari Hasco atau HASCO. Jadi nanti kalian bisa masuk di webnya Hasco yang sudah ada di e-learning yang sudah saya share, di mana nanti kalian bisa pilih produk yang ada di sini. Nah dengan produk yang sederhana, membuat sebuah bentuk cetakan berupa ini ya, spoon atau sendok ini ya, kita minimal ada ini komponennya ada sekitar berapa, 20-an ya. Nah di sini kalian bisa pilih nanti di situs itu, kalian tinggal masukkan atau kita pilih dimensi yang ingin kita gunakan. Misalkan kita harus ada bottom clamping misalkan ya. Ini bottom clampingnya ya. Ada bottom clamping, kemudian ada core plate ya, ada core plate,
platnya sudah standar dimensinya, kita tinggal machining saja. Jadi yang ada di sana itu plat yang hanya ada lubang, tetapi di sini untuk meletakkan core-nya kita harus machining sendiri. Ya. Nah, jadi kita harus pilih terlebih dahulu plat-plat itu ya yang ada di dalam katalognya Hasco. Lalu kita tinggal rangkai. Nah, sebelum masuk ke SolidWorks, kalian bisa terlebih dahulu download dan pilih ya, seperti itu. Ini ada core plate, kemudian ada ejector ya, ada ejector base plate, kemudian ada ejector plate juga di sini. Ini ada ejector plate, lalu ada centering ya, centering sleeve di sini nanti juga tersedia. Ini adalah centering sleeve, di mana fungsinya untuk pengarah ya, agar tepat ya antara core dan cavity-nya. Kemudian ada gate bus juga, ini biasanya terhubung dengan centering ya. Ada fixed half screw, ini yang mengikat ya antara core plate yang cavity dengan bagian plate yang bagian atas. Kemudian ada guide pillar dan sebagainya. Ini ada guide pillar, ini namanya guide pillar yang nanti berhubungan dengan dipasangi guide bus. Kemudian ada sleeve ya. Ada centering sleeve-nya juga di sini. Kemudian ada riser ya, riser block. Nah, ini riser block ini biasanya jumlahnya 2 ya. Nah, riser block ini, kemudian ada moving half screw, nah yang tadi ya. Kemudian ada washernya, sitting washer disc di sini juga terdapat washer ya. Kemudian ada skrunya juga, nah, nanti dipasang. Kemudian ada top clamp ya, top clamp ini biasanya paling ujung di atas. Kalau yang paling bawah ini bottom clamp ya. Jadi ada top clamp, ada bottom. Kemudian ada support plate, ini biasanya letaknya di tengah di sini ya. Ini untuk penopang dari plate-nya core ya. Kalau plate-nya core itu ada di sini ya. Nah, ini jadi penopangnya. Nah, ini plat-plat yang ada standar ini bisa dicoba. Ini akan saya coba untuk akses ya. Baik, ini adalah contoh di mana kita bisa mengakses ya katalognya Hasco ya, di mana ini sudah saya sediakan linknya di pertemuan ke-9 ya, di mana di sini bisa dibaca kumpulan komponen cetakan standar Hasco yang dibuat sebagai model 3D SolidWorks. Hasco ini pemasok komponen cetakan injeksi ya. Jadi komponen cetakan ini dirancang semuanya di SolidWorks. Kemudian kalian bisa akses di sini ya. Tentu nanti ketika kuliah Anda bisa akses dari e-learning kalian, kemudian klik e-katalog produk standar atau langsung akses di www.hasco.com ya. Jadi Anda bisa mengakses. Misalkan ini saya buatkan link, kita tinggal masuk di situsnya Hasco. Nah, seperti ini. Situsnya seperti ini. Anda tinggal memilih ya. Misalkan untuk plate itu ada di katalog K, ada katalog P, ada Z, ada assistant, ada custom ya, ada hot runner ya. Nanti bisa dipilih di situ. Dimana untuk yang K ya, untuk yang K itu biasanya untuk produk-produk yang standar yang sudah ada lubangnya ya, yang di semua sisi ini sudah ada lubang-lubangnya, nanti tinggal digabungkan secara modular ya. Ini kan untuk memperhemat ya, jadi kita tidak perlu mendesain lubang-lubangnya, sudah tersedia lubang-lubangnya, plate-platenya. Tapi kalau yang P ini memang untuk custom, biasanya platnya masih berupa plat yang belum dilubang. Nah, ini biasanya harganya memang lebih murah, tapi kita butuh waktu untuk mesin lagi kan ya, jadi kita harus melubangi ya, seperti itu. Nah, kalau yang ini sudah tersedia
yang kategori K ya, seperti itu. Kalau yang Z ini biasanya untuk aksesorinya ya, unit penguncinya, ejektornya, grendelnya ya, dan semuanya ya, push lock dan sebagainya itu ada di sini ya. Kalau ini juga sama aksesorisnya. Yang ini adalah khusus untuk hot runner, jadi mulai dari sprue, kemudian yang berhubungan dengan saluran panas ya, pemanas dan sebagainya itu ada di hot runner. Jadi nanti kita juga akan mendesain ini, tapi yang paling penting kita di ini dulu, yang kategori K, P, dan Z ya. Yang paling mudah nanti kita bikin dari katalog K ini aja. Yang ini nanti kita akan desain sendiri karena kita juga perlu menggambar. Tapi kalau yang ini kita tinggal mendownload. Misalkan untuk yang K ya, misalkan untuk yang K kita pilih K, lalu di sini banyak macamnya ya. Ada clamping, ada mold system, ada modul dan sebagainya. Ada single plate. Nah, ini yang jual single ya. Jadi kita pilih yang single plate. Nah, nanti banyak macamnya. Misalkan kita pilih all product ya. Nah, ini adalah produk-produknya. Kita tinggal pilih ya. Misalkan di desain yang sudah kita buat tadi, kita pilih salah satu aja. Misalkan untuk bottom clamping plate ya. Bottom clamping plate itu biasanya kita gunakan misalkan dari kita pilih di sini K11 misalkan ya, K11 misalkan. Nah, ini K11 ini bisa digunakan untuk bottom clamping ya. Kemudian nah, ini ukurannya seperti ini, kita bisa masukkan di sini ya. B itu adalah ini, kita lihat di sini B, nah lebarnya ini. Kemudian di sini ada L ini ya, L lebarnya ini. Kemudian S itu tebal ya, tebalnya. Sedangkan ini adalah material ya, artinya kita bisa pilih material. Sebenarnya kita tinggal login, kemudian kita bisa request di sini, price listnya sudah ada. Kita tinggal memilih katalog ini, kemudian kita tinggal bayar gitu ya. Tapi kalau di latihan ini kita hanya mendownload saja, kemudian kita desain terlebih dahulu dan kita simulasikan. Apabila nanti cocok ya kita bisa beli nanti kalau kita mau membuat ya kan, seperti itu. Nah, kita tinggal pilih, misalkan di sini saya mau pakai bottom clamping K11 tadi ya, yang ukurannya misalkan 156. Kemudian lebarnya juga saya samakan 156. Kemudian tebelnya saya pilih misalkan 22 ya, yang paling tipis misalkan seperti ini. Nah, kita bisa pilih di sini. Nah, ini ada ini seperti ini standar. Kita pilih materialnya, ini kan material ya. Jadi kita pilih di sini materialnya ini. Nah, setelah kita pilih materialnya ini, kita bisa pilih di sini. Ini sudah tersedia CAD data. Nah, datanya yang berupa gambar CAD kita bisa download ya. Kita bisa unduh di sini CAD data. Nah, ini adalah download ya. Kita tinggal download. Lalu berikutnya ini ada previewnya. Nah, seperti ini gambarnya untuk bottom clamping plate yang akan kita sediakan ya. Kita pilih ini, lalu tinggal di download di sini. Formatnya dipilih yang parasolid ya, agar terbaca dan bisa dibuka di SolidWorks. Nanti kita pilih parasolid, lalu kita download. Dah, tinggal ditunggu download. Nanti kita akan buka di SolidWorks ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal di download ini ya. Besarnya 16 KB. Nah, ini sudah ke download. Kita tinggal buka di sini. Nah, tinggal kita klik. Nah, kita sudah dapatkan ini. Kalau ada seperti ini, kita harus rekognisi dulu. Jadi ini kita klik yes. Nah, kita diagnostik importnya kita oke. Lalu kita harus melakukan rekognisi terlebih dahulu. Do you want to process with feature recognition? Yes. Ya. Jadi supaya terdeteksi lubangnya ini nanti
berapa. Kalau enggak, nanti kita akan dapatkan hanya bendanya saja ya. Oke, ini SolidWorks sudah bisa menganalisis di mana ada extrude, ada draft, ada revolve, ada hold, ada fillet, ada rip ya. Semuanya kita rekognisi ya. Semuanya kita rekognisi supaya terbaca bahwa ini nanti hasilnya ada lubangnya yang sudah terdimensi ya, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Jadi terrekognisi sebagai extrude boss dengan beberapa lubang. Nah, ini tinggal kita save ya. Berarti ini kita save, namanya kita save. Jangan lupa ini adalah sebuah bottom, misalkan clamping ya. Jangan sampai lupa tadi mendownloadnya apa. Misalkan tadi K11 kali berapa tadi, atau gini, K11 yang dimensinya 156 kali 156 kali 22 ya. Kalau materialnya nggak apa-apa, nanti kita bisa tambahkan sendiri. Kita save. Maaf, ini harus misalkan seperti ini, nggak usah dikasih tanda kurung misalkan seperti. Oh maaf, ini ada yang nggak bisa di ini, jadi K11 gitu aja, terus strip ini aja. Nah ini adalah hasil dari download. Nah, kita tinggal nanti mat ya, kita tinggal assembly di fiturnya assembly yang ada di SolidWorks. Kita tinggal pasangkan mat-matnya, lalu kita sudah dapatkan bentuk secara keseluruhan dari mold atau